dalam meditasi untuk membangkitkan energi. Kedua unsur ini perlu kita satukan di dalam tubuh kita. Om Swastiastu, Rahajang Wengi Semeton Sarang Senami, para pemilat Juru Pandit Channel, sahabat semua dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Jadi jumpa kembali bersama saya. Kita akan kembali membahas hal tentang meditasi. Banyak yang DM tiang. Jadi terkait bagaimana cara membangkitkan energi dalam diri. Jadi apalagi kita ingin menarik atau menyatukan diri, atau apa istilahnya ya, menarik ya paling tepat. Menarik energi semesta. Nah niki kalau menurut saya perlu tahu berapa teknik-teknik dasar-dasar kalau kita ingin membangkitkan energi, atau kalau kita ingin menyerap atau menarik energi alam. Jadi langkah awal adalah yang pertama, kita mesti tahu dasar-dasar cara mengaktifkan yang pertama sedulur papat atau saudara empat kita. Itu dasar sekali. Kalau dasar kebatinan kebanyakan menggunakan saudara empat atau sedulur papat. Itu yang mesti kita satukan di dalam diri. Nah yang kedua, kita menyatukan dua unsur. Jadi unsur akasa pertiwi. Akasa pertiwi ini adalah ibaratnya adalah kalau kita artikan secara skala, artinya kita menyatukan ayah dan ibu. Jadi ibaratnya ketika ayah dan ibu ini menyatu, akasa pertiwi ini menyatu, barulah di sana akan ada penyatuan atau bangkitnya energi. Seperti halnya kita, ini filsafatnya, seperti halnya kita ada di sini, itu adalah berkat penyatuan ayah dan ibu. Ketika beliau menyatu, ayah dan ibu ini menyatu, barulah kita lahir. Nah, begitu juga kalau secara meditasi, di dalam meditasi, untuk membangkitkan energi, kedua unsur ini perlu kita satukan di dalam tubuh kita. Makanya kalau secara Bali, ada mantra yang menyebutkan Om Bapa Akasa Ibu Pertiwi, Ulun Namintu Lugraha Widi Ang Mungkah Gaib Sampurnam. Jadi, kita menyatukan kedua unsur ini. Akasa pertiwi, akasa itu letaknya di ubun-ubun, kemudian pertiwi itu letaknya di pusar. Kita menyatukan dua unsur ini. Barulah energi itu bisa tercipta. Jadi kelima unsur api atau kelima unsur panca mahabudha yang ada dalam diri kita, barulah bisa bangkit secara maksimal. Nah, ketika energi kita bangkit dalam diri ini, barulah kita akan bisa menyerap energi alam. Karena kita sudah memiliki wadah untuk menampung kekuatan-kekuatan alam. Jadi kalau di dalam diri kita itu belum bangkit energinya, belum ada wadah, ketika energi masuk, ini tidak akan ada tempat untuk menampung. Itu artinya. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama adalah memanggil saudara empat kita, mengunci di dalam diri kita. Di video-video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara mengaktifkan
menyatukan diri, mengunci sudah nampak di dalam tubuh kita, artinya kita menyatu. Bukan hanya sekedar memanggil. Kalau sekedar memanggil, itu kurang pas ya. Kalau mungkin hanya untuk sekedar menjaga kita bisa hanya sekedar manggil. Tetapi kalau ingin menyatukan, membangkitkan energi, ini perlu sekali. Itu pun kalau secara ajaran Jawa, namanya sedulur papat, itu pasti itu yang diaktifkan dulu, baru kita bisa mengakses energi. Nah, itu cara mengakses energi, membangkitkan energi kita untuk bisa menyerap. Jadi untuk bisa menarik energi alam. Jadi energi kita dulu yang kita bangkitkan. Buka dulu ini semua. Buka dengan menyatukan akasa pertiwi. Itu kuncinya. Itu kunci sekali sebetulnya. Dasar fondasi yang kuat. Baru nanti energi yang kita tarik ini betul-betul tertampung dengan baik. Nah, ibarat sebuah lemari. Saya kasih contoh. Ibarat sebuah lemari, kemudian baju-baju di dalamnya itu adalah ibarat energi-energi. Kalau ini belum tertata dengan baik, nah ini yang bisa membuat kita menjadi energi kita tidak beraturan. Jadi karena wadah kita itu belum siap. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bagi teman-teman yang mungkin baru ya, bagi pemula. Tetapi bagi yang sudah senior, yang jelas pasti sudah sangat paham betul tentang bagaimana cara menata, membangkitkan, kemudian menata energi dengan baik di dalam diri. Karena ciri-ciri orang yang betul-betul energinya sudah tertata dengan baik, itu akan membawa ketenangan. Ketenangan untuk dirinya sendiri. Pasti merasa tenang. Kalau belum seperti itu, misalkan kita sering melatih energi, tetapi pikiran kita masih belum tenang, ruwet. Pikiran kita sering kacau, terus emosi selalu tidak stabil, bahkan selalu emosi. Nah, ini yang perlu kita tata. Energinya pasti belum stabil. Nah, itu beberapa tips dari saya. Jadi buat teman-teman yang suka membangkitkan energi prana, jadi perlu kita mengetahui dasar-dasar, tahapan-tahapan bagaimana cara membangkitkan energi. Nah, ini perlu sekali. Itu tips dari saya. Nanti buat semeton yang mungkin belum paham betul, bisa nanti teman-teman komen di link komentar ya. Jadi itu yang saya lakukan kalau di ajaran saya. Jadi sedulur papat itu penting. Kemudian menyatukan kedua unsur akasa pertiwi. Yang guru, yang ibu. Ini ibarat kita menyatukan ayah dan ibu, menyatu, barulah energi itu bisa tercipta. Nah, mungkin sekian dulu buat semeton. Semoga apa yang Tiang sampaikan pada malam hari ini berguna untuk kita semua. Bisa diterapkan dan bisa dibuktikan untuk diri kita sendiri. Nah, sekian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.